Nah, udah beres makan, saya cuci piring. Nah, jadi posisinya tuh saya menghadap curug itu membelakangi teman saya, Kak. Tiba-tiba ingat mimpi yang semalam, takut dejavu kan. Ternyata benar lagi cuci piring, tiba-tiba ada anak kecil di depan. Meskipun tengah hari juga kan tetap ada rasa takut kalau namanya di gunung ya, Kak. Iya. Nah, saya lagi cuci piring nih, ngelihat ke curug, ada anak kecil lagi jongkok, tapi tangannya panjang, sepanjang kakinya. Jadi tangannya tuh sama tinggi badannya tuh sama lah. Posisinya lagi jongkok. Gunung Bongkok adalah gunung yang terletak di daerah Purwakarta. Salah satu gunung dengan pemandangan indah yang menyimpan banyak mitos dan legenda. Banyak orang yang bilang Gunung Bongkok ini cocok untuk pendaki pemula. Hal itu menyebabkan Kak Mario mengajak teman-temannya yang masih pemula untuk mendaki gunung tersebut. Tapi ternyata ketika sedang mendaki Gunung Bongkok, Kak Mario mendapatkan pengalaman horor yang begitu mengerikan. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tonton podcast horor curhat misteri ini sampai dengan selesai. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian. Gunung Bongkok itu lokasinya di Purwakarta. Ya, cuman yang ngalamin kejadian mistisnya itu di Gunung Bongkok, teman saya nggak ngalamin, cuman pribadi saya aja yang ngalamin, yang benar-benar diganggu sama yang namanya makhluk gaib kayak gitu. Oh, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, cuman ngedakinya sama Kak Iki gitu. Berdua, Kak? Enggak, kalau yang di Gunung Bongkok itu berlima. Berlima saya, Kak Iki, ada teman saya lagi bertiga kayak gitu. Awalnya dari gabut juga kan, cuman yang ke Gunung Bongkok ini ada teman saya yang pengen nyobain naik gunung kayak gimana. Nah, setelah saya pilih sama Kak Iki, cari aja yang agak sedikit pendek, soalnya kasihan buat pemula kan. Iya. Nah, ada nih Gunung Bongkok yuk, di mana? Di Purwakarta. Berangkatlah kita berlima pakai kereta. Nah, turun di stasiun Pleret, nyari mungkin di sana apa yang namanya, bukan angkot, jadi kayak ada mobil kijang dipakai kendaraan buat menuju ke Gunung Bongkok itu. Oh iya. Nah, sampailah singkat cerita ke Gunung Bongkok. Sama seperti gunung yang lainnya, ke pos pendaftaran dulu kan ya, Kak. Nah, dari pos pendaftaran ke pos itu nggak jauh, cuman jarak 1 kilo, dekat sekali. Sampailah ke pos 1 setelah pendaftaran itu sama temen yang berlima. Mau pasang tenda, saya lihat lokasi sekitar dulu, kayak ada banyak monyet. Nah, saya ngomong ke Kak Iki, Kak Iki, ya Le, kayak banyak monyet ya, kata Iki. Bener ya, emang banyak monyet, tadi kata pos yang di pendaftaran emang banyak monyet di pos 1 sana. Nah, udah nggak lama dari percakapan di situ, pasang tenda lah kita berlima. Pasang tenda, setelah pasang tenda sekitar jam 2 siang, setengah 3 siang, teman saya emang nggak bawa rokok, mungkin persiapan rokok. Jadi di pos pendaftaran itu ada warung. Nah, ada warung. Jadi mereka berempat mau beli rokok. Nah, saya diajak, ayo yuk, mau beli rokok nggak ke bawah, kata saya. Enggak, saya mau diam aja di tenda, capek badan. Nah, mereka berjalan berempat sambil ketawa-ketawa, sambil ngobrol apa gak jelas menuju ke pos pendaftaran itu. Nah, saya lagi rebahan, tiba-tiba kok berisik di luar tenda. Saya buka tenda, saya lihat keluar, ternyata banyak sekali monyet ngambil makanan yang kita bawa dari kota, diambil semua sama monyet.
Oh, makanan lupa. Karena saya takut ngegigit atau apa, saya tutupin lagi aja sambil ketawa-ketawa kan. Itu monyet banyak sekali kata saya. Nah nggak lama kemudian teman saya yang beli rokok itu datang. Kaget mungkin lihat acak-acakan, nanya, kenapa ini bekas apa yuk? Bekas monyet, tadi ada monyet banyak sekali ngambil makanan. Saya dibiarin aja karena saya takut digigit kan. Iya. Nah, udah singkat cerita di situ. Pada istirahat, nah malam-malam nggak inget jam berapa, tapi yang ingat saya malam ada teman saya yang lagi pengen kebelet buat buang air. Iya. Diantar lah sama saya Kak Iki bertiga itu, saya antar teman saya mau buang air itu. Dia buang air, saya bercanda-canda sama Kak Iki sambil ketawa-ketawa. Nah sambil di situ kayak, jadi posisinya tuh kayak ada pohon. Nah tapi ada yang gulantungan gitu, kayak monyet gulantungan tengah malam. Tapi saya percis, saya perhatiin benar-benar, kok badannya gede gitu, segede manusia. Badannya manusia, cuman berbulu kayak monyet, lagi gulantungan. Mungkin saya pikir sugesti saya kan. Iya. Nah beres buang air kan Kak, udah beres tuh, balik lagi ke tenda kata saya. Ya ayo tidurlah kita semua itu berlima dalam satu tenda yang sama, karena mungkin udah pada capek juga perjalanan menuju pos 1, meskipun dekat. Tidurlah. Mungkin tengah malam menuju subuh kebangun nih saya karena gerah, kok panas sekali ya. Keluarlah saya dari tenda itu, yang lain masih tidur. Cuman saya bangunin Kak Iki karena takut juga kan. Saya bangunin Kak Iki, le pindah yuk tidurnya, karena deket tenda itu ada kayak pos kayak gitu Kak. Oh, ada pos. Ada kayak pos kayak gitu, pindah yuk tidurnya ke sana. Cuman ada lampunya terang gitu. Kata saya, ayo pindah yuk tidurnya ke situ, gerah. Ayo kata dia tuh, pindah lah. Nah posisi tenda itu waktu kita lagi ngecamp itu nggak ada siapa-siapa, cuman tenda kita doang, nggak ada tenda orang lain gitu, cuman tenda kita doang di pos 1 itu. Sepi berarti. Sepi. Nah pindahlah saya sama Kak Iki ke pos itu tidur. Emang posisinya bercahaya gitu ya, karena lampunya bagus gitu, nggak redup. Tidur, berusaha tidur lagi, tapi kok nggak bisa tidur. Mungkin karena kebangun, jadi Kak Iki juga sama gitu. Dia ngambil gitar ke tenda, main gitar, dia gitaran. Saya berusaha tidur lagi, jadi posisi bawahnya tuh kan agak sedikit kayak rumah panggung posnya. Nah posisinya kan bukan lantai tapi kayu. Iya. Agak sedikit ada rongga kayak gitu kan, waktu kita tidur di lantai kayunya tuh buat ngeliat ke bawah tuh. Saya tiduran, berusaha tidur lagi, agak sedikit buka mata saya. Jadi sosoknya tuh kayak yang tadi saya lihat lagi di nganter teman saya buang air, kayak badan manusia cuman berbulu kayak gitu kan Kak. Yang sosok monyet gitu. Posisinya juga sama, lagi tidur, mungkin kehalangin sama lantai kayu itu. Saya tidur, lantai kayu, posisinya juga dia lagi tidur di bawah itu sambil ngegerem. Nah mungkin ya Kak Iki juga nggak ngedengar, mungkin karena saya aja ngedengar. Lah bener gitu, ini saya ngedengar kayak gini sambil ngeliat kayak gitu kan. Pokoknya kayak yang marah kayak gitu kan. Mungkin karena keganggu sama Kak Iki nyanyi, mungkin berisik. Saya bilang ke Kak Iki, udah jangan main gitar kata saya, berisik, pengen tidur, cepet istirahat, besok naik ke puncak kata saya. Ya kata Kak Iki tuh. Nah tiba-tiba teman saya yang 3 itu nyusul, pindah ke pos semua, gerah sana sama. Ya udah pindah aja tidurnya ke sini kata saya, lagian terang juga kan di sini. Nah yang lain lanjut tidur, nah udah pada tidur terlelap, cuman saya nggak bisa tidur tetap, udah menuju subuh mungkin itu. Saya bangun, mungkin pengen pindah asalnya ke tenda sendiri, karena kan banyak orang gerah lagi ya Kak. Pengen pindah lagi ke tenda. Nah, tapi waktu mau masuk tenda, tiba-tiba ada yang gelantung lagi, kayak waktu saya ngantar buang air teman itu kan. Dia gelantung, tiba-tiba diam, yang itu benar-benar diam, nampakin wujudnya.
wujudnya benar-benar kayak manusia, tinggi besar itu, kayak orang tinggi besar gemuk lah, Iya. cuman berbulu. Iya, matanya merah, tangannya kayak punya cakar, tapi ada buntutnya. Tapi badannya badan manusia, mukanya muka manusia. Nah, dia kayak nunjukin ekspresi wajahnya kayak yang marah. Makanya sambil kayak geramannya waktu saya tidur di pos itu. Oh, menggeram lagi. Ya, menggeram lagi. Nah, tapi saya di situ udah punya feeling mungkin marah ya. Saya lari cepet-cepet ke pos yang ada teman saya yang tidur itu yang berempat. Saya ambil selimut teman, saya tutup kayak gitu. Tidurlah di situ. Tidur sampai pagi-pagi, sampai sakit saya kan. Sampai sakit, diajak makan gak mau, diajak cerita naon, bahasa Sundanya naon kunaon kata teman saya. Cuma saya kan dari dulu sama Kak Iki kalau naik ke gunung, kalau ngalamin kondisi apapun jangan cerita kalau masih dalam posisi pendakian. Iya. Kecuali emang udah benar-benar beres gitu, udah beres turun di pos pendaftaran boleh cerita. Jadi saya nggak cerita ke siapa-siapa, nggak ada apa-apa kata saya. Sampai jam 12 siang mungkin kita, karena benar-benar kita tuh di situ lagi mastiin emang benar-benar mau naik ke puncak atau enggak, karena lihat kondisi saya mungkin yang sakit di situ. Tapi kata saya kasihan juga kan ke teman saya yang pemula pengen lihat puncak gunung kayak gimana. Jadi saya paksain kuatin badan. Udah ayolah. Jam 12 siang ini panas kata saya. Kuat, insya Allah kuat. Naiklah kita ke puncak Gunung Bongkok itu. Jadi jalurnya itu cadas Kak kalau Gunung Bongkok. Batu. Cadas, maksudnya cadas itu batu besar. Jadi di setiap trek itu di Gunung Bongkok disediain tali. Kalau di Gunung Bongkok kayak gitu. Sampai puncaknya juga, jadi di puncak Gunung Bongkok itu cuman ada batu besar satu. Sama posisinya juga sempit. Sempit gak luas kayak gunung yang lain. Posisi gede angin di situ. Saya posisi sakit. Udah gak enak diem lah, pokoknya pengen turun. Cuma saya gak enak ke teman saya yang pemula itu kan. Mungkin dia juga pengen ngerasain ngecamp di puncak kayak gimana. Saya diem di situ. Untungnya mungkin teman saya lihat kondisi saya yang pemula itu, kasihan juga. Yang pertama lihat kondisi saya yang nggak enak badan mungkin. Yang kedua stok air habis. Nah dia mungkin berinisiatif, yaudah turun aja lah, lagi aja ke bawah. Kasihan kamu sakit katanya. Sama lagian stok air kita juga habis. Nah kata teman saya turun aja ke bawah karena mungkin lihat kondisi badan saya yang nggak memungkinkan buat ngecamp di puncak. Karena pertama mungkin kehabisan stok air minum, kedua angin yang kencang banget Kak di puncak itu. Nggak apa-apa turun aja. Ya udahlah saya turun. Karena emang saya ngukur juga kekuatan badan saya turun sama teman-teman saya. Cuman ketika sampai nggak langsung pulang. Karena kata pos pendaftaran sama warung yang dekat pos pendaftaran, keretanya itu kalau pulang ke Bandung cuma ada 2 jadwal pemberangkatan Kak. Cuma ada jam 5 pagi sama jam 5 sore. Oh iya. Nah teman-teman saya sama saya itu sampai ke pos pendaftaran sekitar jam 3:30. Setengah 4 sore. Iya, lihat waktu kan mungkin sampai ke stasiun nggak mungkin kalau misalnya sampai jam 5 kan. Sementara dari stasiun ke Gunung Bongkok itu jam yang harus dilalui itu sekitar 2,5 jam. Belum kita siap-siap kan. Nah jadi kita putusin buat besok subuh perginya. Buat pulang ke Bandung. Nah makan malam lah kita di situ. Beres makan malam saya beres duluan. Karena emang pun di posisi badan gak kuat. Lemes, pusing. Saya tidur duluan, pamit ke teman-teman. Saya ngomong duluan tidur kata teman saya. Ya sok supaya agak mendingan kayak pagi-pagi sana. Ya saya tidur. Saya tidur duluan. Jadi nggak tahu teman-teman saya tidurnya kapan gitu kan. Tiba-tiba kebangun karena pengen buang air kecil. Saya bangun buka selimut. Saya pilih dulu tempat buat buang air kecilnya yang di mana nih. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga dari tempat-tempat teman saya. Saya pipis, beres pipis saya balik lagi buat tidur. Saya narik selimut. Nah, tiba-tiba datang lagi makhluk yang tadi nunjukin ke saya. Cuman posisinya di belakang saya. Nah,
kayak menghembuskan napasnya itu kerasa. Oh, di belakang posisinya. Tapi nggak terlalu dekat lah, jarak 1 meter atau setengah meteran, 1 meter kurang. Dia tuh ngembus kayak nafas kerasa gitu, kerasa dinginnya kayak gimana. Ya hembus sambil ngegeram lagi. Kayak yang sebelumnya ketemu sama dia kan. Nah saya beraniin diri pengen lihat gimana gitu bentuk wujud aslinya gitu yang namanya makhluk gaib. Yang benar-benar saya lihat sedekat gimana gitu. Balik badan berarti? Pelan-pelan saya balik badannya. Balik badan, saya pelan-pelan udah benar-benar balik badan. Saya agak tegakin lagi kepala, lihat mukanya. Matanya merah sambil kayak mungkin kayak marah kalau misalnya orang. Sambil ngegeram lagi, terus kencang banget ngegeramnya mungkin, tapi teman-teman saya nggak dengar. Karena emang yang ngalaminnya cuman saya pribadi. Nah, sambil ngomong, gerah balik. Nah, mungkin bahasa Indonesia cepat pulang. Tapi dalam posisi nada yang tinggi agak sedikit marah, kayak gitu kan. Seolah ngusir berarti ya? Saya cepat-cepat tutupin lagi badan saya pakai selimut, bahasa yang apa yang saya bisa, sambil keringetan gitu. Sampai lama-kelamaan mungkin saya capek ketakutan, sampai ketiduran lagi, bangun pagi, masih agak sedikit lemas, masih tetap sakit lah hitungannya. Ditanya sama teman saya, gimana pulang sekarang? Karena emang saya udah nggak kuat gitu, takut dari kejadian yang terakhir tadi subuh atau malam tadi saya alami, ya pulang sekarang kata saya. Nah tapi sebelum pemberangkatan kita menuju stasiun buat naik kereta, yang lain pada siap-siap gitu, cuci muka sambil beres-beresin barang. Ada ibu-ibu yang ngomong bahwa subuhnya tuh ngelihat burung besar di dekat tempat kita tidur. Ya Allah alam gitu, apakah yang saya lihat itu bentuknya kayak gini beda lagi sama yang dilihat sama ibunya bisa menjelma jadi burung atau gimana kan, nggak ada yang tahu. Tapi saya cuma ngedengar aja gitu, nggak berani cerita ke ibu warungnya. Karena apa? Karena mungkin yang saya alami itu belum tentu dipercaya sama orang lain ya kak. Iya. Jadi kan belum tentu yang Kak Iki mungkin percaya, tapi beda lagi sama teman saya yang lain, mungkin disangkanya cuma lelucon atau apalah. Jadi saya cuma pendam aja sendiri sampai nanti di kota benar-benar saya cerita kayak gitu. Jadi kita berangkat ke stasiun kereta, sampai stasiun kereta masih tetap lemes. Cuman anehnya tuh ketika udah dekat gitu di stasiun, turun di stasiun Cimindi, badan itu agak mendingan. Tapi emang nggak tahu emang sugesti atau kayak gimana, tapi cuman saya rasa, yang saya rasain gitu, badannya mendingan, nggak lemes gitu. Kerasa perubahannya gitu ya, Kak? Ada perubahan gitu. Tapi cuman nggak tahu perasaan atau gimana gitu. Oh berarti bisa kita ibaratkan ya, kalau misalnya sosok yang kakak lihat di gunung apa tadi Pak? Gunung Bongkok. Gunung Bongkok ya. Ini kayak genderuwo gitu Kak? Atau siluman ya? Bisa disebut kalau misalnya mirip genderuwo sih kak. Cuman nggak segede gitu, nggak segede atau setinggi genderuwo yang pada umumnya masyarakat ceritain gitu. Kalau disebut siluman ya bisa siluman, cuma pembentukannya bentuk genderuwo kayak gitu. Genderuwo. Itu tuh suaranya menggeram, benar-benar menggeram. Ya gitu? Dari pertama ketemu, kedua ketemu, sampai ketiga ketemu, sebelum dia ngasih pesan gerah balik itu menggeram seperti yang marah. Kayak gitulah pokoknya intinya. Tapi yang membuat aneh ya kayak teman-temannya itu nggak dengar sama sekali ya. Nggak ada, bahkan nggak ada teman saya pun satupun yang ngerasa diganggu atau mengalami hal-hal yang janggal gitu, nggak ada. Cuman pribadi saya aja. Sampai sakitnya kan saya ngelihat kayak gitu. Mungkin bisa dibilang ya kalau kakak ini mungkin udah ditandai ya sama makhluk halus. Jadi cuman kakak sendiri yang bisa ngelihat gitu ya pada saat di Gunung Bongkok gitu ya. Mungkin. Ya. Tapi saya mikir lagi, mungkin kalau misalnya saya ditandain, saya nggak tahu gitu. Yang saya rasa nggak ada yang saya langgar atau apa, atau emang lagi kebetulan saya yang ditandainnya atau gimana. Ibaratnya mungkin lagi sensitif lah. Iya, lagi sensitif. Gitu kak. Kalau menurut kakak pribadi ya, ini tuh penunggunya Gunung Bongkok atau bukan makhluk ini? Mungkin sih bisa disebut penunggu, saya nggak tahu sih sebenarnya penunggunya kayak gimana atau mitosnya kayak gimana. Soalnya setiap saya turun dari gunung pasti
kalau nggak di rumah atau perjalanan menuju rumah tuh saya selalu iseng mitos gunung itu apa kayak gitu. Ya. Cuman yang di Bongkok ini mitos Gunung Bongkok itu saya nggak ketemuin gitu apa mitosnya. Jadi saya nggak bisa pastiin bahwa itu penunggunya atau apa. Tapi sebenarnya udah ada tanda sih dari monyet itu kan yang nyerang tenda itu buat ngambil makanan. Cuman saya nggak ngeh mungkin kayak gitu. Kak, aku mau tanya, Boleh. dari dua makhluk yang kakak lihat, yang pertama di Gunung Guntur, yang sosok wanita tadi, yang bertangan panjang, dan yang kedua ini sosok makhluk yang bisa kita sebut aja ya, menyerupai genderuwo ya, maksudnya genderuwo ataupun siluman. Di antara dua makhluk ini, yang paling serem kata kakak yang mana? Kalau paling serem sih mungkin dua-dua juga sama seremnya Kak. Tapi yang paling berdampak buat badan saya mungkin yang di Gunung Bongkok. Karena yang di Gunung Guntur ya bikin sampai sakit, lemes kayak gitu kan. Dan kalau yang di Gunung Bongkok dari pertama ketemu juga udah bikin sakit, lemes badan, gak enak badan kayak gitu sih. Kalau serem nih sama-sama serem, cuman kalau dampak buat badan yang paling parah sih yang di Bongkok. Ibaratnya menguras energi. Iya, Ya. sampai sakit kan kayak gitu. Kalau yang di Guntur kan enggak, cuman lemes karena emang kecapean kayaknya. Iya, Gitu. Beda gitu rasanya. Kayak Iya. gitu Kak. Kalau pas mendaki Gunung Bongkok ini kan kalau misalnya pas ke Gunung Guntur kan ada beberapa orang nih ya pendaki. Kalau pas Gunung Bongkok cuman kakak aja pas itu? Kalau dari pendakian Gunung Guntur kan masih ada orang yang ikut camp gitu, ikut mendaki. Kalau di Gunung Guntur dari pertama kita datang cuman rombongan kita aja nih Kak. Gunung Bongkok. Iya. Dari pos pendaftaran sampai pos pertama sampai hari mau pulang pun cuman kelompok kita doang Kak, nggak ada kelompok yang lain gitu. Maupun dia mau baru datang atau mau pulang, cuman kelompok kita aja gitu. Nggak ada dari kelompok yang lain. Oh gitu. Iya. Ini tuh berarti mendaki Gunung Bongkok sama Kak Iki juga? Sama Kak Iki juga. Kak Ikinya nggak ngalamin kejadian apa-apa? Enggak, saya cerita kayak gini. Saya tanya satu-satu ada yang ngalamin yang aneh nggak? Soalnya emang kayaknya mereka juga udah enggak ketika saya sakit. Mungkin ada yang nggak benar nih. Ngalami mungkin dia CEO melihat atau apa diganggu, cuman ya mungkin mereka juga gak berani nanya ya takut saya ya gimana kan. Tapi setelah saya udah sampai ke kota saya tanya satu-satu, ada yang ngalamin hal aneh nggak ada. Saya tanya ke Kak Iki, ngalamin hal yang jangan nggak ada yang ngalamin selain saya pribadi gitu Kak. Oh gitu, berarti istilahnya cuma kakak aja benar-benar yang ngalamin ya. Nah, aku mau tanya, kalau kakak ini sama kayak Kak Iki, udah pernah ngedaki gunung mana aja nih Kak? Setiap mungkin kalau pendakian gunung nggak setiap sih, nggak semua juga. Jadi kalau misalnya Iki naik gunung A misalnya, pasti sama saya. Kalau misalnya Iki naik gunung B, pasti ada sama saya juga. Tapi nggak semua gunung. Kadang-kadang saya juga ada kebatas sama waktu buat kerja atau kehalang sama urusan yang lain gitu. Soalnya kalau kemana-mana sih biasanya kalau pergi selalu berdua sama Kak Iki Kak, kayak gitu. Oh gitu. Iya, kadang naik gunung berdua, tapi kalau misalnya lagi ada temen yang lain mau ikut ya ayo kayak gitu. Cuman ya paling banyak pengalaman sama Iki berdua kayak gitu. Istilahnya bestie banget lah ya. Iya. Sama Iki. Oh iya Kak. Terus kalau ke Gunung Bongkok ini pengalaman pertama atau sebelumnya emang udah pernah ke Gunung Bongkok nih Kak? Kalau Gunung Bongkok udah gunung yang selanjutnya gitu. Karena sebelum ke Bongkok juga kayak yang tadi kan yang udah diceritain sama Kak Iki di minggu yang kemarin, ke Guntur, ke Kertapela, ke gunung-gunung yang lainnya sampai ke Gunung Bongkok kayak gitu. Maksudnya kakak ini pengalaman ke Gunung Bongkok itu sebelumnya udah pernah ke Gunung Bongkok atau belum? Oh belum, baru pertama kali karena milik Gunung Bongkok itu karena itu teman saya juga yang pemula kan, jadi saya sama Iki tuh cari gunungnya yang jangan terlalu tinggi lah, cari yang agak dikit rendah. Nah Kak Iki rekomendasiin karena Iki udah pernah sebelumnya ke Bongkok. Nah ada nih yuk di Purwakarta namanya Gunung Bongkok, cuma 900 sekian, lumayan buat pemula. Nah saya setuju karena lihat keadaan teman saya juga kan pemula, karena kalau diajak gunung yang tinggi takutnya nggak kuat badannya kan, sama belum berpengalaman. Ya udah ayo gas. Ibaratnya kita bisa ambil kesimpulan ya, kakak ini hobinya naik gunung ya Kak. Yeah. Nah aku juga mau tanya nih, menurut pendapat kakak ya, kenapa sih kakak lebih milih hobi naik gunung dibanding hobi lainnya? Sementara kan banyak gitu ya hobi yang bisa dipilih. Nah kenapa sih Kak bisa suka sama hobi mendaki gunung gitu? Kalau disebut hobi sebenarnya enggak sih.
Cuman berkarya itu bermula dari awalnya jenuh mungkin dan gabut kalau misal bahasa anak mudanya sekarang. Nah, cuman yang saya pikirin kenapa suka naik gunung, saya nyari kesukaan teman saya itu apa. Saya nyocokin diri sama teman saya. Nah, teman saya waktu itu lagi suka-sukanya naik gunung. Nah, yaudah saya mau nggak mau nyocokin diri saya sama ke Kaiki itu. Oh, iya. Jadi saya ikutin kesukaan dia. Nah, dia suka naik gunung, ya udah naik gunung yuk. Nah, saya yang otomatis inisiatif ajak dia supaya gak jenuh gitu ngejalanin hari-hari karena dia yaudah ayo gas. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan hobi sih kayak gitu, Kak. Oh iya. Istilahnya membersamai teman Iya. gitu. Karena udah lama juga ya kakak ini kenal Ya, sama sama Kaiki. Kaiki temenan dari SMP, Kak. Dari SMP. Oke Kak, kalau gitu sebelum podcast kita tutup ada pesan dan kesannya nggak nih untuk para pendaki? Kalau pesan sih buat pendaki apapun yang kalian alami gitu dalam perjalanan menuju puncak, mau di pertama awal pemberangkatan atau di tengah-tengah pemberangkatan, ketika ngalamin hal-hal yang aneh atau dalam kutip ngelihat makhluk gaib, jangan pernah ceritain atau kasih tahu ke teman-teman kalian. Karena apa? Karena mungkin bikin teman yang lain panik atau pikir konsentrasi jadi buyar, jadi ketakutan. Jadi kalau bisa tahan aja sendiri gitu. Apapun yang kalian alami dalam perjalanan, mending tahan aja sendiri. Kayak gitu sih Kak, udah dong itu dong intinya. Iya, istilahnya kalau misalnya kita cerita ke teman itu tuh bisa nimbulin sugesti Iya, ya. sugesti yang awalnya semangat jadi ngedown mentalnya tuh kayak gitu. Iya betul Kak, betul. Oke Kak Iyo, terima kasih banyak ya Sama-sama. sudah mampir ke studionya Dennis. Mohon maaf nih kalau misalnya masih banyak kekurangan. Ya nggak apa-apa. Semoga sehat selalu Amin. dan lancar terus rezekinya. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari Kak Mario ini sampai dengan selesai. Mohon maaf ya kalau misalnya masih banyak kekurangan, karena kami ini masih pemula yang terus belajar setiap harinya. Sampai jumpa di acara curi selanjutnya bersama saya Dila Fitria. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian.